Uang pendaftaran di dalam lomba tidak dilarang, boleh saja. Namun bisa jadi haram kalau hadiah yang disiapkan dari uang pendaftaran. Apapun itu namanya, uang sukarela, uang pendaftaran, jika itu dari tiap-tiap peserta dan itu wajib bagi peserta, dan hadiah itu diambil dari uang itu, maka itu masuk bab qimar dan itu termasuk judi, haram hukumnya. Sudah kita bahas tadi kan? 4 unsur judi. Yang pertama adanya pihak yang bertarung atau yang bertaruh. Yang kedua adanya harta yang dipertaruhkan. Yang ketiga ada pihak menang, ada pihak kalah. Yang keempat pihak menang mengambil harta daripada pihak yang kalah. Jadi kalau konteksnya setiap peserta wajib membayar sekian, atau misalkan setiap peserta boleh ikut lomba tapi wajib bayar sukarela berapapun besarnya. Kemudian panitia menyiapkan hadiah lomba dari duit itu, maka ini termasuk bab qimar dan judi, tidak boleh hukumnya. Karena sama baik tiap peserta itu bertaruh. Kemudian dia pengen menang, merebutkan hadiah, di mana hadiah itu disiapkan dari uang semua taruhan daripada peserta. Ini judi termasuk, walaupun lombanya lomba azan. Makanya hati-hati, tolong diingat. Kalau ada uang pendaftaran, maka gunakan uang pendaftaran itu untuk apapun kecuali untuk hadiah, haram hukumnya, tidak boleh. Jadi uang pendaftaran tidak boleh digunakan untuk hadiah lomba. Uang pendaftaran gunakan untuk yang lain, untuk honor, untuk nyewa gedung. Misalkan untuk nyewa tempat main futsal, boleh uang pendaftaran. Namun hadiah tidak berasal dari uang pendaftaran. Ini yang sudah dibahas tadi oleh para ulama. Kalau hadiah dari uang pendaftaran, hada min babil qimar, kata penulis kitab ini. Ini termasuk bab qimar, bab judi. Jadi futsal misalkan, ada dua grup futsal. Berapa grup satu futsal itu? 6 grup, 6 orang. Satu grup 6 orang. Ada 2 grup. Grup A, grup B. Nak bertarung. Dia misalkan masang duit tidak, tapi dengan kalimat ini. Misalkan kan nyewa gedung ini 200.000 nih. Ya, 200.000 nyewa tempat futsal ini. Dia ngomong, kita saling kongsi bayar sewa tempat futsal ini. Tapi kalau grup A yang menang, maka grup B bayarnya 150.000, grup A cuma 50. Tapi kalau grup B yang menang, grup A bayar 150, yang grup A cuma 50. Ini sama judi juga. Karena hakikatnya sama-sama mereka itu bertarung. Ya. Kalau misalkan grup A yang menang, maka grup B kehilangan duit sekitar selisihnya 100.000. Kalau misalkan grup B yang menang, grup A kehilangan uang selisihnya 100.000. Ini min babil qimar, termasuk judi. Ini jangan sampai kamu berpeci haji tapi main futsal cara judi. Nah kan tidak kena ya. Makanya Islam itu totalitas. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu Islam secara sempurna. Jangan soleh di masjid, jujur di masjid, keluar masjid berjudi. Ya. Atau jangan sampai ini majelis taklim hebat, tapi kakek ngadakan lomba skemanya skema judi, lomba azan. Tiap-tiap peserta wajib daftar dengan uang pendaftaran 50.000. Tapi kakek hadiah dari uang pendaftaran, itu termasuk bab judi. Ngapa dia judi? Karena peserta sudah mengeluarkan duit. Dan tiap-tiap peserta berharap untuk menang. Ketika yang menang kan paling cuma sikok 2-3 uang. Bagaimana dengan peserta yang lain? Kemana duit yang sudah dia daftarkan? Bilang kan. Lain cerita kalau uang pendaftaran itu untuk konsumsi, untuk honor juri, untuk sewa masjid, untuk sewa gedung, untuk sewa daripada sound system, boleh untuk administrasi lainnya. Jangan untuk hadiah. Supaya aman, sebagaimana penjelasan tadi, hadiah dari sponsor. Ya, minal hakim atau min ghairi, dari pemerintah atau dari pihak lainnya yang mau mensponsori, aman itu boleh. Atau yang kedua, misalkan dari satu orang peserta itu. Jadi misalkan ada 4 orang peserta yang melok lomba, hadiah dari 1 orang peserta ini yang menyiapkan hadiahnya. Dia ngomong, kalau kau bisa, kalau kamu bertiga peserta bisa menang, maka duit ini ambillah kamu. Tapi kalau aku yang menang, kamu tidak perlu mengeluarkan apa-apa untuk aku. Nah ini bukan judi, karena tidak ada pertaruhan di sini. 1 orang saja sukarela mengeluarkan hartanya untuk memberikan reward, hadiah kepada yang menang. Sedangkan kalau dia yang menang, pihak lain tidak perlu
mengeluarkan daripada harta mereka. Ini bukan judi. Atau skema yang terakhir, oke, hadiah dari uang pendaftaran. Hadiah dari uang pendaftaran. Namun mesti ada muhalil supaya tidak menjadi judi. Siapa muhalil? Panitia membolehkan ada satu orang pihak atau satu orang saja peserta yang ikut lomba tanpa membayar uang pendaftaran. Namanya muhalil. Jadi muhalil itu yang menghalalkan. Namanya muhalil itu artinya menghalalkan. Semula kan haram kan, kalau hadiah dari uang pendaftaran. Namun karena adanya muhalil, semula haram jadi halal ya. Ngapa halal? Karena muhalil ini ikut ke dalam lomba itu tanpa dipungut biaya pendaftaran alias gratis, tidak seperti peserta lainnya. Namun dengan catatan muhalil ini dia berpeluang juga untuk menang, punya kekuatan yang sama dengan peserta yang lain, dan ia kalau menang dia berhak mendapatkan hadiah juga. Bukan rekayasa seperti yang kita sampaikan tadi. Kau kaget ecek-ecak kalau ngaji, parau suara kau ecek-ecak rusak biar kalah. Ini tidak boleh, karena ini rekayasa. Muhalil mesti dia ikut ke dalam lomba, tidak membayar uang, dan yang kedua dia berhak juga untuk menang dan berpotensi untuk menang. Kalau ini dilakukan, yang semula haram menjadi halal. Nah, itu ya. Namun untuk lebih aman, hadiah dari sponsor itu yang lebih aman. Ya. Minta dengan Pak Haji ini. Lomba futsal hadiah Pak Haji sponsor telah 5 juta untuk hadiah. Insya Allah dianjurkan. Insya Allah.